lagi di channel Klavos Sukacita. Puji Tuhan, di hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2 pada ayatnya yang kelima. Pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kami bersyukur pada saat ini kami ada lagi di sekitar firman-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman. Roh Kudus menguasai kami sekalian, agar baik hamba sebagai pelayan, tetapi juga semua orang yang mendengar firman-Mu lewat channel ini, kami semua dituntun oleh Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, bagian firman Tuhan di hari ini dari 1 Yohanes pasal 2 pada ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, bagian ayat ini dilatar belakangi oleh perlawanan terhadap ajaran sesat dan pengujian terhadap keaslian iman, dan Yohanes juga mau menyempurnakan kasih Allah melalui ketaatan, baik hidupnya secara pribadi tetapi juga jemaat Tuhan. Nah, ayat ini mau menekankan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu kasih Allah benar-benar sudah sempurna. Mari kita melihat latar belakangnya dari bagian firman Tuhan ini, di mana yang pertama ajaran sesat, ajaran gnostik, di mana jemaat menghadapi ancaman dari guru-guru palsu yang mengaku mengenal Allah dan memiliki pengetahuan rohani tinggi, tetapi menolak ketaatan moral serta mengabaikan perintah-perintah Allah. Yang kedua adalah krisis komunitas, artinya munculnya perpecahan orang percaya. Ada kebingungan, yakni mau mengenal apa tanda sejati dari orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah dan orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang mengalami lahir baru dan orang-orang yang belum mengalami lahir baru. Yohanes bertujuan untuk menulis ayat ini mau membuktikan pengenalan yang benar kepada jemaat, menunjukkan bahwa mengenal Allah harus dibuktikan secara nyata lewat tindakan nyata menurut firman Tuhan, dan bukan menunjukkan hidup yang tidak taat. Firman Tuhan itu hanya diucap di bibir saja tetapi tidak melakukan. Hal yang kedua juga, Yohanes menulis ayat ini dengan tujuan mau menyempurnakan kasih, artinya mau menjelaskan bahwa ketaatan kepada firman adalah wujud dari aktif di mana kasih Allah itu bekerja dan mencapai bentuknya yang matang dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, untuk itu dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa ketaatan adalah bukti kasih yang sempurna, atau hidup di dalam Dia melalui firman-Nya. Jelas sekali ayat ini mau menekankan kepada kita, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Demikianlah kita tahu ada di dalam Dia. 3 hal penting Bapak, Ibu, Saudara menjadi bagian yang perlu kita pelajari. Bahwa yang pertama, kita memahami bahwa kasih Tuhan itu nyata. Artinya kasih kepada Allah bukan sekedar ucapan di mulut, melainkan tindakan taat pada perintahnya, pada firman-Nya,
dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bukti bersatu dengan Tuhan, di mana ketaatan itu menunjukkan bahwa hati kita benar-benar menyatu dan tinggal di dalam Dia. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kasih yang diproses sempurna. Artinya bahwa saat kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka karakter kasih Allah bertumbuh matang di dalam kehidupan kita. Nah, kasih itu membuat kita semakin kuat di dalam menjalani hidup ini, membuat Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semakin sabar di setiap pergumulan kehidupan yang kita hadapi. Dalam kesabaran itu, kasih itu membuat kita menjadi kuat, dan itulah kesempurnaan yang sejati. Kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Firman itu tidak hanya pada ucapan bibir saja, tetapi benar-benar kita praktikkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kembali lagi kami diingatkan oleh firman-Mu untuk bagaimana kasih Tuhan itu kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kasih itu tidak hanya pada ucapan saja, tetapi bagaimana kami wujud nyatakan di dalam perilaku kami hari lepas hari. Roh Kudus menuntun kami semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Apapun pergumulan, persoalan yang mereka hadapi dan alami, tangan kasih Tuhan menopang, menjamah, dan memulihkan. Terima kasih Bapa, tolong kami semua, baik pendengar melalui channel Klavos Sukacita, para pelayan yang melayani di channel ini, tetapi juga semua kru yang mempersiapkan penayangan firman. Biarlah kami semua hidup dalam kasih, kami terus diberkati kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.